Shalom, apa kabar teman-teman hari ini? Saya berharap, saya berdoa, teman-teman dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan penuh sukacita. Amin. Saya sangat senang sekali pada kesempatan saat ini dapat menjumpai teman-teman meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi menjadi sukacita buat saya tersendiri saat ini kita boleh bersama-sama ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman yang tentunya akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, akan menjadi penopang hidup kita, dan yang akan menjadi pengharapan dalam seluruh kehidupan yang akan kita lalui. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Maria Monica Lianawati dan saya cukup dipanggil dengan nama Liana atau lebih singkat lagi bisa dipanggil dengan nama Lian. Saya dari BPK Keuskupan Bandung. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kondisi saat ini. Kondisi yang tentunya kita tahu bahwa kondisi yang semakin baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. 1-2 tahun yang lalu, kondisi yang sangat mencekam buat kita semua. Kita baru saja melalui pandemi yang sekarang sudah lebih membaik dibandingkan dengan waktu-waktu kemarin. Sekarang di luar sana kondisi boleh semakin normal. Anak-anak sekolah sudah mulai beraktivitas, mal sudah mulai ramai, atau toko-toko sudah mulai dibuka. Kita sangat bersyukur sekali karena kondisi yang sudah membaik bahkan akan mendekati normal. Nah, saya ingin cerita juga berhubungan dengan kondisi pandemi yang baru saja kita lalui. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman saya, sepasang suami istri. Pada saat saya bertemu dengan dia, saya sangat terkejut, sangat kaget gitu. Kok ada yang berubah? Kenapa? Yang saya tahu sebelum pandemi ini, sebelum pandemi saat itu, suami istri ini, suaminya terlebih ya, seseorang yang sangat rajin berolahraga. Dia bukan atlet, tapi dia sangat rajin berolahraga. Nah, pada saat bertemu, saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Saya spontan nanya, kenapa kok jadi kurus amat? Sakit apa? Karena kalau orang kurus biasanya identik dengan baru saja sembuh dari sakit. Nah, terus istrinya yang menjawab, nggak sakit apa-apa. Loh, nggak sakit apa-apa? Kenapa? Kok bisa jadi kurus seperti ini? Dan akhirnya si teman saya, istrinya menceritakan bahwa, nah itu justru yang saya mau cerita, bahwa selama beberapa waktu dia sudah ganti-ganti dokter, dia sudah berobat ke sana dan ke sini. Orang mengatakan dokter ini bagus, dia berupaya untuk mendatangi dokter itu, tetapi ternyata tidak ada hasil yang didapatkan. Berbagai macam upaya, USG sudah, CT scan sudah, periksa ini, periksa itu. Istrinya dengan semangat menceritakan apa yang sudah dilalui selama ini. Tetapi ternyata kata istrinya, tapi nggak ada satupun yang ditemukan sakit apa suaminya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, akhirnya singkat cerita saat itu, ya sudah, karena kita harus berpisah, istrinya yang cuma mengatakan, oke, doain saya ya, gitu. Ya sudah, sambil saya penasaran, sakit, tapi kok badannya jadi kurus seperti itu. Nah, selesai waktu itu pertemuan kita dan beberapa waktu kemudian saya memiliki waktu dan teringat lagi pada pasangan suami istri ini saya hubungin. Dan akhirnya saya mengobrol dengan istrinya. Saya masih menanyakan, jadi ceritanya gimana saat itu?
Kok bisa nggak ada sakit tetapi berat badan turun drastis 15 kilo dalam beberapa saat, muka jadi nampak tua, nampak tidak terlalu sehat. Nah, istrinya menceritakan akhirnya saat itu bahwa ya kita tahu bahwa dengan kondisi pandemi ini menyebabkan atau berdampak bagi semua orang. Siapapun kena dampak daripada pandemi. Orang yang bekerja, orang yang wira swasta atau pebisnis, orang kaya, orang miskin, semua merasakan dampak daripada pandemi. Nah, dia menceritakan bahwa pasangan suami istri ini dia wira swasta, dia pebisnis ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu pada saat pandemi berlangsung, dia merasakan dampak dari pandemi, bisnisnya menjadi sepi sekali. Nah, suaminya dari awal itu mulai berpikir, kalau kondisi sepi terus, apa yang akan terjadi nantinya? Dia memikirkan bagaimana harus membiayai kebutuhan hidup, dia harus memberikan gaji kepada karyawan, ataupun masih ada cicilan kewajiban bank yang harus dipenuhi. Dari pikiran seperti itu akhirnya berkembang. Suaminya menjadi tidak bisa tidur. Dan setelah tidak bisa tidur, mulai ada perasaan cemas, ada perasaan takut. Sehingga kehilangan damai sejahtera. Pikirannya semakin kemana-mana saat itu. Dan hal itulah yang mengawali menyebabkan sakit kepada suaminya dan akhirnya berat badan menjadi turun dan sudah periksa ke sana ke sini tapi ternyata tidak ditemukan sakit penyakitnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin hal ini tidak hanya terjadi kepada teman saya saja. Mungkin di luar sana banyak juga yang mengalami hal yang serupa. Atau mungkin kita semua teman-teman tidak separah apa yang dialami teman saya, tetapi pernah mengalami hal yang demikian. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sebagian daripada orang yang terkena dampak daripada pandemi. Nah, berkaitan dengan itu, mari sebelumnya saya ajak teman-teman untuk kita renungkan firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes. Tetapi sebelumnya saya sampaikan bahwa renungan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema maukah engkau sembuh? Kita lihat bersama di hadapan teman-teman ada gambar Tuhan Yesus yang sedang mengulurkan tangannya kepada seorang yang sedang sakit. Maukah engkau sembuh? Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Kita baca sama-sama ya, kita baca yang lantang, kita baca yang keras dengan penuh iman. Karena ketika firman Tuhan kita baca dengan penuh iman, pendengaran kita akan mendengar apa yang kita ucapkan dan firman itu dapat menjadi rema dalam hati kita. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat
Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya kasih warna hijau ya. Kita lanjutkan ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, saya tidak kupas semuanya, saya hanya menekankan pada ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Dan ada kalimat-kalimat yang sengaja saya beri warna berbeda supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi saya ceritakan kembali, ini di sebuah tempat di kolam Bethesda. Bethesda sendiri adalah artinya dalam bahasa Yunani rumah anugerah ya, atau rumah kemurahan. Nah, di situ ada seseorang yang sakit. Dikatakan di ayat 5, 38 tahun lamanya. Teman-teman bisa bayangkan, sakit seminggu 2 minggu saja sudah kepayahan ya. Apalagi yang setahun 2 tahun. Dan ini dikatakan 38 tahun. Kita bisa bayangkan gimana kondisi orang ini. Mungkin lemah, sangat tidak berdaya. 38 tahun. Tidak bisa dibayangkan sakitnya terlalu lama. Nah, di ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Yang menarik dikatakan tadi, karena ia tahu Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu. Dia menghampiri orang yang sakit dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ini ditanyakan kepada orang yang sedang sakit 38 tahun saat itu. Tapi saat ini Tuhan pun menyapa kita, menanyakan kepada setiap kita, "Maukah engkau sembuh?" Coba saat ini tepuk sebelah kanan atau sebelah kirinya. Katakan, "Maukah engkau sembuh?" Yang ditanya menjawab dengan lantang, "Mau dong." Nah, ya, kita semua mau sembuh. Tapi mungkin teman-teman, "Loh, saya kan sehat-sehat saja saat ini. Saya nggak buta, saya nggak lumpuh, saya nggak timpang seperti apa yang terjadi di kolam Bethesda saat itu." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin keberadaan kita saat ini secara jasmani baik-baik saja. Tetapi saat ini Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Artinya mungkin kita tidak sakit secara fisik, tetapi mungkin rohani kita yang saat ini sedang sakit. Karena sakit rohani bisa lebih membahayakan dibanding dengan sakit jasmani. Seperti tadi teman saya,
Secara fisik dia tidak ada sakit penyakit apa-apa. Tetapi ternyata ada sesuatu yang membuat dia sampai turun badan 15 kilo, sampai kehilangan damai sejahtera, sampai hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Saat ini, teman-teman, kita bisa introspeksi. Apakah kita juga mengalami hal yang serupa? Ada sesuatu yang tanpa kita sadari membelenggu hidup kita. Entah itu kecemasan, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran yang membuat hidup kita tidak damai sejahtera dan menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau pada saat ini menyapa kita dan ingin menyembuhkan kita. Kita kembali di ayat ke-7. Pada saat ayat 6 Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Ayat 7, orang sakit itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bahas di ayat 7. Padahal ayat 6 Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Tetapi ayat 7, si sakit, orang yang sakit 38 tahun, tidak mengatakan, Tuhan aku mau sembuh. Tetapi dia menjawab dengan panjang lebar. Nah, ini yang seringkali terjadi pada diri kita. Dikatakan, orang yang sakit itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Itu yang pertama. Jadi dia menceritakan tidak ada orang yang membantunya. Nah, dari ayat yang ke-7, saya bisa uraikan bahwa ada beberapa hal yang seringkali tidak kita sadari, kita mau sembuh tetapi menghalangi kesembuhan kita. Yang pertama, di ayat 7 tadi dikatakan, tidak ada orang yang membantu aku ketika ada goncangan air. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga tidak menyadari bahwa ketika kita mau sembuh, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita seringkali menyalahkan orang lain. Atau bahkan menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang tua kita, menyalahkan teman kita, gara-gara orang tua kita, saya harus menghadapi seperti ini, gara-gara teman kita, saya harus begini, saya harus begitu. Banyak hal yang sering kali kita menjawab kepada Tuhan, kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, ataupun keadaan kita. Atau yang kedua, di ayat yang ke-7 tadi dikatakan juga, maaf, apa? Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi di poin yang kedua, seringkali tidak kita sadari untuk kita ingin hidup dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kita seringkali menyalahkan diri kita sendiri. Kita merasa orang yang gagal, orang yang tidak berguna. Ada perasaan minder dalam diri kita, menganggap semua yang ada dalam diri kita adalah hal-hal yang buruk. Kita tidak sehebat teman kita. Atau mungkin kita juga teringat, gara-gara masa lalu saya seperti ini. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kesembuhan. Dan di poin yang kedua, yang ketiga, bintang yang ketiga dikatakan, kalau kita sudah seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, ada satu intimidasi dari si jahat. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Bahwa
Si jahat itu seperti singa mengaum-ngaum. Dan pada saat kita membuka celah, si iblis itu akan mengintimidasi kita. Mengatakan bahwa engkau orang yang tidak berguna, engkau punya masa lalu yang buruk, engkau orang yang selalu gagal, hidupmu akan sulit, masa depanmu tidak akan berguna. Banyak hal-hal yang akhirnya mengintimidasi kita. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa kita memiliki roh yang lebih besar yang harusnya kita bisa melawan ketika kita diintimidasi oleh si jahat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada poin ketiga yang menghalangi kesembuhan kita. Sehingga kita, poin yang ketiga dikatakan kita tidak memiliki pengharapan. Dari kita seringkali menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri, sehingga tidak ada lagi pengharapan di dalam diri kita. Dengan tidak ada pengharapan dalam diri kita, kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan kebesaran Tuhan. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberi kelepasan bagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali hidup kita sedang menghadapi masalah ataupun pergumulan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan biarkan masalah atau pergumulan itu menguasai pikiran kita. Sehingga yang ada ketakutan ataupun kekhawatiran karena pikiran kita dikuasai oleh masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi bila kita menghadapi masalah ataupun pergumulan, biar masalah dan pergumulan di bawah daripada pikiran kita. Sehingga kita akan tetap memiliki iman. Mungkin Tuhan belum menyelesaikan masalah kita. Mungkin pergumulan kita belum Tuhan jawab. Tetapi ketika masalah dan pergumulan tidak menguasai pikiran kita, kita tetap memiliki pemikiran dan akal yang sehat. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Dan sehingga kita juga tidak memiliki pengharapan. 3 hal ini yang seringkali tanpa kita sadari menghalangi kita untuk menerima pemulihan, kesembuhan di dalam Tuhan. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Maaf, kita lanjutkan ayat 8. Tetapi ketika si sakit 38 tahun itu di ayat 7 menyampaikan semuanya, Tuhan menjawab di ayat 8 apa? Bangunlah, kata Yesus kepadanya, bangunlah. Yang pertama, yang kedua, angkatlah tilammu, dan yang ketiga, berjalanlah. Ada 3 poin yang Tuhan sampaikan kepada orang yang sakit 38 tahun. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kita kembali bahas ya. Bangun, artinya teman-teman bisa bayangkan selama 38 tahun, orang yang sakit itu tidak berdaya, dalam keadaan lemah, mungkin hanya tiduran saja. Tetapi Tuhan mengatakan, bangun. Artinya ada satu perubahan dari kondisi yang mungkin tiduran saja, tapi Tuhan mengajak si sakit untuk bangun. Yang pertama, adanya perubahan. Yang kedua, Tuhan mengatakan, angkat tilammu. Kita harus mampu untuk melepaskan kebiasaan kita. Selama ini kita sakit, kita hanya tiduran di atas tilam. Tapi Tuhan, angkatlah tilammu. Lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin mengikat hidupmu. Dan yang ketiga dikatakan, berjalanlah. Berjalan artinya kita melakukan sesuatu dan meninggalkan apa kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan. 3 hal ini, bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Saya akan mencoba apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini dengan 3 hal ini. Yang pertama, untuk kita bisa menerima kesembuhan,
pemulihan dari Tuhan, kita harus berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah pikiran yang di atas di mana Tuhan ada. Filipi 4 ayat 8 juga mengatakan bahwa pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Jadi jangan biarkan pikiran kita dikuasai, dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, yang menyebabkan menghalangi untuk kita menerima kesembuhan daripada Tuhan. Poin yang kedua untuk kita menerima kesembuhan, kita terus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Seringkali mungkin tidak mudah kita merasa bagaimana kita harus mengucap syukur dengan keadaan yang ada di hadapan kita saat ini. Kita adalah orang beriman. Kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita bersyukur meskipun keadaannya belum baik. Meskipun Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Meskipun masalah masih ada. Tetapi dengan kita bersyukur, kita memiliki kacamata iman bahwa Tuhan yang akan menjawab segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Karena Tuhan tahu yang terbaik, saat yang terbaik, kapan Dia harus menjawab doa kita. Poin yang ketiga, kita harus menumbuhkan iman kita. Bagaimana menumbuhkan iman kita? Tentunya dengan kita tetap membaca firman Tuhan setiap hari, kita menjaga keintiman dengan Tuhan di dalam doa, kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri, kita mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam diri kita. Dan juga hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Masalah dan pergumulan mungkin masih ada. Tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ada firman yang mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul ya teman-teman? Jadi kita mau membawa hati kita penuh dengan sukacita sehingga ada kekuatan baru dalam hati kita, dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Dan poin yang keempat, yaitu kita harus melakukan sesuatu. Kita harus usaha, artinya ada sesuatu yang kita lakukan supaya kita tetap memiliki pengharapan. Dalam kisah Sakius, teman-teman nanti bisa baca sendiri di Lukas 19 ayat 1-8, ketika Sakius dikucilkan oleh orang karena dia pemungut cukai. Tetapi ketika Tuhan datang, ada yang dilakukan oleh Sakius dengan dia dikatakan Sakius berbadan pendek. Tetapi dia ingin naik pohon karena dia ingin melihat Tuhan. Nah, itu adalah satu usaha yang dilakukan oleh Sakius. Kita pun juga harus melakukan sesuatu untuk pengharapan kita boleh tetap ada di dalam Tuhan. Yaitu tadi dengan poin yang ketiga, bagaimana kita harus menumbuhkan iman kita dengan membaca firman, berdoa, dan terus bersukacita. Dalam kisah yang kedua juga, kita tahu di Matius 9 ayat 20, tentang seorang janda yang 12 tahun mengalami pendarahan, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Bayangkan 12 tahun pendarahan. Kondisinya mungkin sangat-sangat tidak berdaya. Tetapi teman-teman nanti bisa baca di Matius 9 ayat 20 dikatakan, janda yang 12 tahun pendarahan ini mencoba berupaya untuk menjamah jubah Yesus. Nah, jadi artinya untuk menerima kesembuhan ada 4 poin yang kita harus ingat. Mari kita berpikir positif, mari kita tetap mengucap syukur dalam apapun yang kita hadapi saat ini, dan terus tumbuhkan iman kita dengan membaca firman,
kita berdoa dan hidup di dalam sukacita. Dan yang keempat, terus ada satu upaya untuk kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita akan diri kita masing-masing. Saya berharap renungan ini boleh membawa pemulihan dan kesembuhan buat kita semua. Mari untuk mengakhiri renungan siang hari ini, kita akan menutup di dalam doa dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Mungkin teman-teman tahu lagu pujian. Ini kita nyanyikan bersama dan kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu seluruh diri kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita teduhkan hati kita. Biar saat ini kita rasakan Tuhan sedang memeluk setiap kita dengan kasih dan cintanya kepada kita. Nikmati kasih Tuhan saat ini. Tuhan sekali lagi bertanya, maukah engkau sembuh? Dengan penuh iman, letakkan tanganmu di dada. Katakan, aku ingin sembuh Tuhan. Aku ingin dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami rasakan hadirat dan urapan-Mu ada bersama dengan kami. Mari Tuhan, hamba selesai berbicara. Roh Kudus yang akan terus bekerja atas diri setiap teman-teman. Engkau terus menuntun hidup mereka. Engkau terus Tuhan berkarya atas hidup mereka. Seperti janji-Mu. Engkau sudah menyediakan masa depan yang baik. Masa depan yang penuh harapan. Karena kami percaya rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera. Rencana yang membawa hari depan
penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sebagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan, penyertaan, kasih, dan kemurahan Engkau. Segala doa ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita sudah mendengarkan renungan saat ini. Terus semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.